kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya. Alhamdulillah, kalau Bapak hari ini pagi saya baik saja, sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini ya, kita juga turut bersyukur bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA, walaupun ya kita melaksanakannya secara daring, secara online. Ya, mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, ya, menambah pengetahuan. Juga bersyukur kita masih diberikan kesehatan, ya, kita berada dalam lingkungan yang sangat kondusif, ya, keadaan lingkungan yang masih dalam kondisi seimbang. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa merasakan udara segar. Itu menunjukkan bahwasannya lingkungan tempat tinggal kita masih dalam keadaan seimbang. Kita juga bisa merasakan panas, dan kita juga kalau dalam keadaan dingin juga masih bisa tubuh kita masih bisa menerima dinginnya. Pada dasarnya Tuhan menciptakan alam semesta ini, ya, diciptakan dalam keadaan seimbang. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang alam semesta, di mana ini adalah merupakan kelanjutan dari pelajaran yang lalu, materi pencemaran lingkungan. Jadi ini masih kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Jadi materi pada pagi hari ini adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau greenhouse effect. Kita lanjut pada materi ini. Kita awali pelajaran hari ini ya. Kita awali pelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa ya. Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Ada yang bersedia? Yang Bapak minta tolong Kalista Alexandra untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alexandra telah memimpin pada pagi hari ini. Kita lanjut pada materi kita, yaitu efek rumah kaca. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mempelajari pelajaran ini. Diharapkan siswa sekalian, anak-anakku sekalian, dapat satu, mendefinisikan efek rumah kaca. Yang kedua, dapat menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Kemudian, tujuan yang ketiga, di dalam pelajaran IPS, ya mungkin ini sudah dipelajari sebelumnya,
anak-anakku mungkin sudah ketahui bahwasannya biasanya pada bulan Mei hingga September di Indonesia itu bisa berlangsung musim kemarau. Dan pada bulan Oktober hingga bulan April, yaitu biasanya berlangsung musim penghujan. Kira-kira apakah pergantian musim yang telah ditetapkan dalam buku-buku IPS itu masih cocok untuk sekarang atau sudah tidak cocok? Ada yang bisa menjawab? Kevin Samuel, kira-kira pergantian musim seperti yang ada di pelajaran IPS ini masih cocok dengan keadaan sekarang? Iya, cocok. Masih cocok ya. Berarti artinya pergantian musim itu masih seperti yang tercatat dalam buku pelajaran IPS ini. Ada yang lain? Apakah yang dirasakan masih cocok dengan keadaan sekarang atau kondisi sekarang ini? Samuel? Masih cocok. Cocok ya? Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kita mengamati keadaan pergantian musim pada setiap tahunnya pada masa-masa sekarang ini, sebenarnya tidak lagi sesuai dengan aturan yang tertulis dalam buku-buku IPS ya, di mana pada bulan Mei hingga September seharusnya berlangsung kemarau. Ya, ini kadang-kadang juga terjadi hujan. Begitu pula biasanya pada bulan Oktober hingga bulan April itu biasanya berlangsung musim penghujan. Ya, tetapi pada kenyataannya beberapa tahun terakhir ini ya keadaannya juga berubah, musimnya ya tidak menentu seperti yang tertulis dalam buku-buku IPS. Itu mengapa? Ini karena adanya pergeseran, ya, pergeseran cuaca. Ini tentunya ada penyebabnya sehingga terjadinya pergeseran cuaca. Kemudian berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang akan terjadi pada bumi sebenarnya? Kemudian ada juga berita-berita yang beredar pada beberapa tahun yang lalu bahwasannya di daerah Arab yang notabene adalah merupakan daerah pasir, gurun pasir, itu kemudian dipenuhi dengan hujan salju. Itu juga pernah diberitakan dalam beberapa tahun yang lalu. Ini berarti ada juga pergeseran, ya, ada perubahan cuaca di sekitar lingkungan ya, Arab. Jadi semua peristiwa tersebut di atas itu yang tadi ya, itu berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan lingkungan ini tentunya adanya keterlibatan aktivitas manusia. Jadi manusia dalam hal ini
karena terjadinya perkembangan populasi, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, ya itu juga mempengaruhi aktivitas manusia. Jadi maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam dengan keseimbangannya ini. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia, marilah kita semuanya belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi serta berusaha untuk terus melestarikan alam sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kelak bisa menjadi manusia yang cerdas, peduli terhadap semua ciptaannya, termasuk ya alam kita, ya alam semesta ini. Jangan sampai kita termasuk dalam masuk dalam bagian orang-orang yang melakukan keperusakan di alam. Baik, kita akan lanjut. Coba perhatikan gambar di bawah ini, ya. Bapak minta salah satu siswa ya, kira-kira kalau di musim kemarau atau musim penghujan, kemudian kalian tinggal di rumah seperti yang didesain dalam gambar ini, bagaimana menurut pendapat anak-anak sekalian? Bagaimana menurut pendapat Adi Guna Pratama kalau tinggalnya di rumah seperti yang ada pada gambar tersebut? Apa yang akan dirasakan nanti? Ya, Adi Guna Pratama. Pendapat saya sangat tidak setuju sebab sangat berbahaya bagi kesehatan. Gas-gas rumah kaca di atmosfer dan menyebabkan bumi semakin panas. Pemanasan global terus berlanjut, maka ekosistem tersebut akan terganggu bahkan punah. Selain itu, pemanasan global akibat kenaikan suhu yang mencapai 1,5 derajat Celcius akan mempercepat risiko kekeringan, lalu mengakibatkan kebakaran hutan, banjir, kelaparan karena kekurangan pangan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sama-sama mencegah terjadinya hal yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan kondisi bumi dengan tahu bahayanya efek rumah kaca. Ya, jadi Bapak ya terima kasih pada Adi Guna Pratama telah menyampaikan pendapatnya. Jadi fokus pada ini ya, pada rumah itu. Kira-kira apa yang akan kalian rasakan ya, misalnya tinggal di rumah ya, yang ada pada gambar. Andika Fadil Fairuz, apa pendapatmu kalau tinggalnya di rumah ya rumah seperti ini yang terdiri atas kaca semua, atapnya kaca, dia kaca. Silakan Andika Fadil Al-Fairuz. Apa pendapatmu kalau misalnya kamu tinggal di rumah di gambar ini? Pendapat saya, jika tinggal di rumah itu akan terasa panas jika karena dinding dan atap tersebut terbuat dari kaca yang dapat menyebabkan panas dapat terperangkap dalam ruangan itu, Pak. Jadi panasnya akan terasa di rumah ini. Ya. Namun akan dingin pada saat malam hari. Dingin ketika malam hari ya. Terima kasih ya. Ya. Kalau kita melihat ini
Ya, melihat rumah seperti ini kan tertutup ya, tertutup rapat ini ya. Tertutup oleh kaca. Jadi kalau mataharinya masuk ke dalam, sinar matahari masuk ke dalam rumah, ya itu menyebabkan panasnya akan terperangkap di dalam rumah. Ya sebenarnya bumi yang kita tinggali ini, ya, prinsipnya sama dengan rumah seperti ini, ya. Jadi kita tinggal di dalam sebuah rumah yang kemudian tertutup, ya, oleh seperti ini. Ya, jadi tertutup kaca, ya, kaca yang dimasukkan di bumi ini tertutup oleh atmosfer. Ya, atmosfer itu kan terlihat transparan di alam semesta. Jadi ya, kita sebenarnya tinggalnya itu seperti di dalam rumah kaca seperti ini, ya. Ya. Efek rumah kaca sebenarnya baik, ya. Efek rumah kaca itu baik. Rumah kaca ini baik untuk tempat tinggal kita. Kenapa? Ya. Karena dengan efek rumah kaca, ya, kita bisa hidup, ya, kita bisa hidup. Karena di dalam rumah kaca ini kita disediakan gas rumah kaca yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Itu ya, anak-anak. Jadi gas-gas rumah kaca itu memang adalah kebutuhan hidup kita. Jadi di sini efek rumah kaca itu dapat digunakan untuk menunjukkan dua hal yang berbeda. Adanya efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan juga efek rumah kaca yang terjadi akibat aktivitas manusia. Ini disebabkan karena apa? Naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Jadi sebenarnya di alam semesta ini sudah tersedia gas-gas rumah kaca. Tuhan Yang Maha Esa, ya, sudah menciptakan bumi ini beserta gas-gas rumah kaca. Energi ya yang masuk ke bumi. Ini energi matahari yang masuk ke bumi, kita perhatikan. Jadi 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. Jadi ketika sinar matahari menuju ke bumi, maka 25% itu dipantulkan awan atau partikel lain di atmosfer. Kemudian 25%-nya itu akan diserap oleh awan. Energi matahari yang masuk ke bumi juga 45% diserap permukaan bumi. Sehingga kita juga merasakan, ya, panas ketika terik matahari. Kemudian 5%-nya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke luar angkasa. Jadi keadaan ini kemudian ini keadaan yang sangat normal, sehingga menyebabkan antara suhu di ruangan, ya, suhu di dalam bumi dan di luar bumi sama. Jadi energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun sebagian besar kemudian inframerah yang dipancarkan bumi
tertahan oleh awan. Ini kemudian menyebabkan keadaan normal di dalam efek rumah kaca. Sehingga dengan adanya efek rumah kaca, perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gitu ya. Nah, ini proses alamiah. Jadi efek rumah kaca alami ini adalah proses alamiah untuk menjaga bumi agar tetap hangat dan memungkinkan berbagai organisme untuk hidup. Ya, jadi kalau tanpa efek rumah kaca, ya, temperatur di muka bumi ini hanya sekitar berapa? Sekitar min 18 derajat Celcius. Ya. Ini berarti sangat dingin sekali kalau tidak ada efek rumah kaca. Ya. Jadi efek rumah kaca alami meningkat temperatur atmosfer di muka bumi menjadi 15 derajat Celcius. Sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya bisa hidup di bumi. Jadi itu ya. Jadi efek rumah kaca ini juga sangat diperlukan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Tetapi karena kalau efek rumah kaca ini semakin meningkat, itu akan menyebabkan peningkatan temperatur di bumi juga akan semakin tinggi. Dan kalau tingginya temperatur di bumi, ya, itu juga akan menyebabkan makhluk hidup akan terancam, ya. Jadi makhluk hidup juga akan terancam kalau misalnya temperatur, ya, efek rumah kaca ini, ya, menyebabkan panas yang sangat tinggi. Itu ya tentang efek rumah kaca. Jadi apa itu efek rumah kaca? Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu adalah terperangkapnya, ya. Jadi peristiwa terperangkapnya panas, ya. Itu efek rumah kaca itu adalah terperangkapnya panas atau energi matahari, ya, di dalam bumi sehingga panas di bumi itu akan meningkat. Nah, ini jadi untuk memahami lebih lanjut, ya, terkait dengan terkait dengan materi efek rumah kaca, setiap siswa ini diharapkan dapat melakukan kegiatan ini, kegiatan efek rumah kaca. Jadi alat yang dipersiapkan adalah alat dan bahan yang dipersiapkan. Ini gelas bening 2 buah. Kemudian sendok logam 2 buah. Plastik bening 1 lembar. Karet gelang 1 buah. Stopwatch, bisa menggunakan stopwatch HP atau stopwatch pada jam tangannya bagi yang ada. Kemudian alat tulis. Ini tugasnya nanti dilaksanakan, ya, setelah ini, ya. Langkah-langkahnya apa? Ini langkah-langkahnya. Siapkan alat dan bahan, berikan label pada setiap gelas, yaitu misalnya ditulis gelas A dan gelas B. Kemudian masukkan 1 buah sendok ke dalam masing-masing gelas. Ya. Langkah berikutnya, tutup gelas B dengan menggunakan plastik dan rapatkan menggunakan karet gelang
Sedangkan gelas A biarkan terbuka. Langkah berikutnya, letakkan kedua gelas tersebut di bawah sinar matahari selama 15 menit. Jadi di bawah sinar matahari langsung ya. Jadi di luar. Setelah itu, setelah 15 menit, buka penutup plastik pada gelas B. Kemudian pegang sendok gelas A dan sendok gelas B. Rasakan perbedaannya. Nah, itu yang kemudian dicatat dalam tabel pengamatan. Tabelnya seperti apa? Ini tabel pengamatannya seperti ini. Ini ya. Misalnya sendok A. Ya, ini dicatat setelah 15 menit tadi ya. Sendok A keadaannya ya bagaimana? Sendok B keadaannya bagaimana? Ya. Jadi kalau sudah dicatat, ya, maka ya kita akan menganalisis hasil pengamatan. Ini nanti filenya akan Bapak bagi lewat WA group, ya. Jadi file tugasnya nanti akan Bapak bagikan lewat WA group. Jadi ini tugasnya menganalisis sampai kemudian membuat kesimpulan. Ada yang ditanyakan? Terkait tugas, apa bisa dimengerti? Itu tugasnya ya untuk pertemuan hari ini. Ya, bila ada yang ditanyakan terkait tugas, bisa kalau misalnya di sini tidak ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada WA group atau WA pribadi Bapak ya. Jadi Bapak harapkan tugasnya itu dituntaskan sampai kesimpulan ya. Jangan hanya sampai di sini saja ya, tugasnya, tapi sampai pada kesimpulan. Jadi itu saja ya untuk tugasnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, berarti untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ya. Selamat beraktivitas dan terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Untuk menutup pelajaran hari ini, Bapak minta kepada Riki Rambatno untuk memimpin doa. Silakan. Ya, Riki Rambatno, silakan pimpin doa penutup. Siapa? Ya, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai.